Untuk yang bertugas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Doa berdoa. Sudah mulai. Nomornya yang dekat? Nggak ada. Nomornya ada yang dekat? Nggak. Evi, Fajar, kecil-kecil di belakang ya. Nah, Januardi, silakan. Kevin, Alifatul, Muhammad Ali, Evan, Naira, Nazwa, Putri Widodo, Rafa, Septa, Sylvia, Siva, Ulfa, Valerio, Wafik, Rafa. Sebelumnya banyak yang sakit ya anak-anak ya. Jadi Bu Endang berpesan bahwasanya untuk selalu menjaga kesehatan dari diri kita, hanya kita yang tahu kondisinya. Betul. Terus sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberitahu tentang buku pembelajaran. Bukunya sudah dibuka semua atau belum? Belum. Silakan bukunya digunakan terlebih dahulu.
Oke? Oke. Sudah siap belajar? Siap, siap, siap. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuannya yaitu hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Tahu nggak pencernaan manusia itu terdiri dari apa aja? Apa? Pencernaan manusia yang pertama, kalau makan lewat mulut, habis mulut turun ke tenggorokan atau kerongkongan, tenggorokan atau kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, usus besar atau usus 12 jari, usus Halo. halus, terus habis ke usus besar lalu menjadi tinja atau yang kalian buang setiap pagi kalian merasakan sakit perut atau tidak? Sakit perut atau tidak? Berarti kalau tidak, kalian tidak merasakan pencernaannya tidak sehat. Yang rajin itu setiap pagi mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau sudah 3 hari sembelit itu terjadi kesalahan di dalam makanan yang kita terima atau kita makan. Contohnya yang pertama kurang serat. Terus yang kedua biasanya tidak makan Sarapan. sayur. Jadi kesehatan pencernaan itu didominasi oleh diri Kita. Terus yang kedua, Bena mau nanya, beberapa hari ini ada yang nggak sakit perut, tapi bukan karena diare. Pernah nggak? Pernah merasakan sakit lambung? Pernah. Sakitnya seperti apa? Coba kelompok ini, sakitnya seperti apa? Lili, terus yang ini? Mau sakit lambung? Nggak pernah. Mau sakit lambung? Apa? Kalau merasa sakit lambung itu kan karena kita kan kurang makan. Apa yang dirasakan? Kayak ditusuk-tusuk, Bu. Kayak ditusuk-tusuk. Kelompok sana ada yang belum pernah merasakan belum? Terus diare. Kalau lambung biasanya dia tidak diare, tetapi perutnya seperti ditusuk atau biasanya disertai oleh mual atau muntah. Muntahnya biasanya berwarna apa, Nak? Berwarna kuning. Itu adalah yang dikeluarkan yang namanya asam lambung. Ada yang mau ditanyakan tentang asam lambung? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sistem pencernaan wajib dijaga setiap hari. Baik makanan yang kalian terima atau makanan yang kalian makan sehari-hari harus dijaga agar lambung tidak rusak. Terus, Bena mau nanya nih, kalau kalian pernah makan pedas? Yang dirasakan lambung apa? Panas. Yang dirasakan lambung perih, panas. Itu adalah penyebab awal lambung berkontraksi. Untuk menetralisirnya, biasanya minum apa? Tomat. Terus, kalau asam lambungnya naik, itu biasanya dinetralisir oleh susu supaya tidak terlalu menaik lagi asam lambung. Kalau susu itu bisa menjadi penetral dari panasnya asam lambung. Untuk sehari-hari sampai situ saja. Benang bagi kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Benang kasih
Oh, sebelumnya HP-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Afifah tolong kirim videonya. Link video grup. Ya. Video, link videonya. Udah belum? Udah masuk? Dah. Link video, bukan yang Wikipedia, YouTube. Ada? Dua. Video itu adalah dibuka, itu adalah sistem pencernaan dalam tubuh kalian secara keseluruhan. Itu lengkap dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Jadi di situ sudah lengkap. Tetapi yang kita akan garis bawahi adalah pembelajaran di sini ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, depan sebentar, Alika sebentar. Yang pertama adalah mulut, ya. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat tadi apa? Usus besar. Usus. Yang kelima, Usus halus. usus. Halus. Yang terakhir adalah Anus. jadi ini adalah mekanisme yang akan kita pelajari dalam pembelajaran. Mekanismenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mekanisme yang dimana berasal dari mulut, turun ke kerongkongan, turun ke lambung, turun ke usus besar, dan turun ke usus halus dan menjadi anus. Dan turun ke anus menjadi tinja. Ya, jadi menjadi tinja. Yang kita pelajari yang pertama adalah mulut. Kalau mulut kalian makan yang pertama apa? Menggunanya menggunakan gigi. Terus digunakan menggunakan air liur. Biasanya kalau di mulut ada dua, yaitu mekanisme dan kimiawi. Mekanismenya kalian gigit, kimiawinya ketika kalian telan. Itu disebut dua mekanisme. Ya. Terus nanti turun ke kerongkongan, turun ke sini, masuk ke lambung. Di lambung juga ada dua mekanisme dan kimiawi. Nanti kalian pelajari, kalian cari materinya secara lebih detail untuk dipresentasikan. Ya. Terus masuk ke usus besar, ada yang diserap di usus halus, ada yang keluar, ada yang diserap oleh usus besar. Jadi semuanya tidak langsung masuk ke anus. Jadi ada yang dicerna. Setelah itu baru kalian presentasikan. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, Bu Endang bagi. Untuk kelompok 1 adalah mulut,
dan kerongkongan. Kelompok 2 itu lambung. Kelompok 3 usus besar. Kelompok 4 usus halus dan kelompok 5 anus atau menghasilkan tinja. Jadi kita nanti bertukar pikiran, kalian yang menjelaskan, teman kalian yang memperhatikan. Setelah itu kita gabungkan bahwasanya sistem pencernaan itu ada beberapa. Jelas, tadi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, boleh bagikan RKP ini. Ya. Ya. Ini tadi kelompok 1 apa? Mulut dan kerongkongan. Kelompok 2? Ya. Kelompok 2 mana kelompok? Ayo diskusi, silakan kalian diskusi yang tidak paham ditanya. Ini semuanya wajib nulis di buku tulisnya. Jadi nanti di kalian gabungkan ketika kelompok 1 presentasi, kalian harus menulis yang punya kelompok 1, kelompok 2 presentasi menulis yang kelompok 2 dan seterusnya. Anaknya? Apa? Harus dibantu ya kelompoknya. Dicari fungsinya, caranya, fungsi, cara, dan ininya. Caranya itu ketika dia itu ngapain? Ketika mereka menerima makanan itu ngapain aja? Fungsinya, mekanismenya. Ternyata tadi ada 2. Bantu hitungnya. Buku cetaknya dikeluarin, ada itu di halaman. Di buku itu ada di halaman 47. Kita tidak menggunakan maksudnya buku media digital dan kelompok 3 harus apa bisa? Bisa. Terus kelompok 4. Apa aja? Nah, kopinya banyak.
Ini kan kamu jelas. Ya apa namanya pencernaan, dia bisa mencerna.
Bisa bacanya. Kalau ditanyain.
Kaki dari usulan nggak ada penyerapan lagi, nggak ada proses. Ya itu udah kalau yang aku harus itu kan udah nggak ada proses. Kalau bagus udah apa kan? Baru mulut paling banyak ya. Lambung resistensi, lambung, terus sakit. Cara penyerapannya gimana? Cara kerjanya lah ada. Kita diobrolin dulu acaranya. Nggak ada buka. Itu kamu jelasinnya kayak gimana? Dari lambung, terus sisa dari usus diambil oleh berarti nanti kalau kamu ya diambil oleh harus yang lambung ada kendala nggak? Lambung ada kendala nggak?
Ya, beberapa menit lagi. Belum ketemu. Ayo loh, yang pertama. Bertanya? Ya udah. Kerjasama yang baik.
Udah belum? Udah belum? Udah. Perhatikan sebentar. Halo. Halo. Hai hai. Udah semua? Jadi sebelum kita presentasi, Wena sudah kirim link di grup. Dibuka linknya, itu adalah proses pencernaan kita ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, melalui mulut hingga membentuk akhir pembuangan. Ini pakai enak kan ya, jadi akhir pembuangan. Coba diperhatikan terlebih dahulu satu kelompok yang dikirim di grup. Analisis. Mana lu bilang? Apa itu? Itu nomor apa? Nomor 3. Progres sistem pencernaan makanan. Dari mana itu biasanya? Awalnya dari mana? Turun di mana? Turun ke turun terus adalah jadi kalau sistem setelah kalian analisis ternyata Buena menjelaskannya sebentar ya. Jadi ada kesalahan teknis bahwa yang pertama adalah usus halus, baru usus besar. Terus masuk kemana lagi? Ke anus atau ke pembuangan terakhir. Jadi itu adalah prosesnya. Yang pertama adalah dipunya, terus ditelan masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, lanjut masuk ke usus halus, usus besar dan anus. Jadi untuk penjelasan secara
adalah sistem perencanaan kita. Tetapi tidak secepat itu. Kenapa tidak secepat itu? Karena biasanya melalui proses yang panjang. Ya, kenapa panjang? Karena ketika kita punya masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, di lambung pun akan dicerna. Makanya kalian akan merasakan lapar dan haus. Jadi lapar dan haus itu digunakan untuk mengetahui sistem pencernaan kita. Kalau kita lapar, kita akan merasa lapar. Kalau kita haus, akan merasa haus. Jadi kalau misalkan sudah terjadi sistem pencernaan sampai akhir, maka apa yang kita rasakan? Yang kalian rasakan apa? Oh, sakit perut? Lapar kan? Benar nggak? Ya. Kalau kita sudah di tahap akhir, di tahap anus, maka kita akan merasakan lapar. Tetapi kalau kita habis makan akan merasakan kenyang. Jadi Bunda minta tolong untuk kelompok 1 sensasikan. Nanti kalau kelompok 1 maju, kita kasih. Oke? Ya, kelompok 1 untuk sensasi. Assalamualaikum. Kelompok 2, 3, 4 dan 5. Berarti Perhatikan buktinya untuk mengambil kesimpulan. Suaranya mana? Maju di sini, maju. Yuk. Suaranya dinaikin lagi. Kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan. Tugasnya apa? Cari kursi, mulut, dan kerongkongan. Silakan kelompok 2, 3, 4, dan 5 diperhatikan. Kevin, nggak dengar Kevin. Para guru terjadi penggunaan mekanik pelajaran kimiawi dan fisika berapun salah satu melibatkan secara mekanik pengembangan dan dunia mengenai menjadi sedikit sebenarnya tentang ilmu baru pada Dengar nggak yang lain? Oh, ada dengar suaranya mana? Kalau jerit-jerit, kalau ketawa, dan tidak. Ayo, jangan keras. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, sambung. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Lambung adalah rongga yang berbentuk seperti huruf J dan merupakan bagian dari sistem pencernaan. Fungsi utama lambung adalah mencerna makanan dengan asam lambung dan enzim, serta mengandung makanan hingga menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lambung memiliki beberapa bagian, yaitu yang bagian atas memiliki kerongkongan, bagian atas yang bagian lambung bagian utama tempat makanan dicerna dan dicampur dengan enzim. Bagian bawah tempat makanan disimpan secara tertutup halus. Pilorus bagian akhir yang berbentuk halus. Penyimpanan makanan pencernaan menggunakan pengaturan Sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 halus. Cepat ya. Ayo halus. Hanya 4 orang dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tugas deskripsi usus halus. 1. Fungsi usus halus adalah memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, menyerap nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah dan memindahkan jaringan pencernaan maupun besar. Penyerapan nutrisi, penyerapan air, penggerakan makanan, penyerapan pencernaan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, ayo besar. Yang keras suaranya. Ayo, semuanya badannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah mempresentasikan hasilnya walaupun kurang maksimal karena suaranya terlalu kecil. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 besar, 4 besar, 5. Suaranya terlalu kecil. Ya. Jadi mulai besok suaranya diolah vokal, jangan cuma jerit-jerit di kelas. Terus sebelum kita lanjut ke kesimpulan, Bu Inang mau kalian berdiri semua. Kita FFI terlebih dahulu. Ya, 1 tembak tangan kanan 2 jari, tangan kiri 2 jari. Ya, Bu Inang contohkan 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Jadi bergantian antara kanan dan kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Yuk kita ulangin 1, 2, 3. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Baik. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Banyak yang salah? Ya. Kenapa salah? Susah. Kenapa susah? Berarti kalian tidak hanya mengganti 2 jari yang kanan dengan 2 jari yang kiri, dari yang 2 menjadi tembak. Itu harusnya kalian fokus. Jadi kita ulangin terlebih dahulu. 1, 2, 3. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Jadi itu dipelajari lagi. Itu adalah fungsi melatih fokus kalian. Ketika kita mengubah dari dua menjadi tembak, kita membentukkan makna. Silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. HP
HP-nya disimpan terlebih dahulu. Kemudian tarik kesimpulan, karena suaranya terlalu kecil, jadi banyak yang kurang paham atau kurang mengerti apa sih Bu yang disampaikan oleh kelompok tersebut, betul atau betul? Betul. Jadi untuk kelompok 1 beda kesimpulan itu ada mulut dan esofagus, betul? Kalau mulut tadi sudah beda bilang di awal ada 2 mekanisme, yaitu di gigi dan air liur. Air liur, bukan lidah. Emang lidah digunakan, tetapi berasal dari air liur. Yang pertama kita gigi, yang kedua baru kita telan. Telan di sini menggunakan kerongkongan. Fungsinya kerongkongan adalah menelan makanan dan penghubung antara mulut dan lambung. Betul yang disampaikan kelompok 1? Betul? Betul. Terus yang kedua lambung. Lambung adalah fungsinya untuk mencerna makanan yang berasal dari mulut. Di lambung ada enzimnya tidak? Ada. Enzimnya apa? Ayo lambung, enzimnya apa? Menggunakan asam lambung dan ayo asam lambung dan amilase. Kalau mulut tadi menggunakan mekanis dan kimia. Mekanis tadi menggunakan gigi. Kalau kimiawi menggunakan air liur atau saliva. Kalau dalam IPA itu namanya saliva. Untuk kerongkongan adalah penghubung mana? Mulut dan lambung. Berarti seperti jembatan, betul? Betul. Yang lambung menggunakan mekanisme dan ini mekanismenya menggunakan apa tadi? Asam atau Cl. Sedangkan kimiawi menggunakan terus usus halus. Yang ketiga adalah keempat adalah usus halus. Usus halus fungsinya untuk apa? Untuk menyerap makanan. Untuk menyerap makanan atau sari-sari makanan yang kalian makan setiap hari. Itu yang pertama di usus halus. Baru ke usus besar. Kalau sudah di usus halus maka diedarkan kembali ke darah kalian sehingga dia menjadi nutrisi baik. Setelah itu dia masuk ke usus besar. Usus besar di sini adalah fungsinya mengambil dari usus halus. Kalau di usus halus sudah tidak ada nutrisi yang diserap di usus besar, maka dia larinya langsung ke pembuangan. Anus adalah fungsinya untuk pembuangan. Jadi sudah tidak ada fungsi lagi. Fungsi dia hanya fungsi akhir adalah melakukan pembuangan feses secara keseluruhan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Paham? Paham. Jelas. Berarti yang kita dapat pelajaran hari ini apa? Mengetahui fungsi organ pencernaan dalam tubuh manusia. Mengetahui fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Terus yang kedua adalah Tahu apa saja peran sistem pencernaannya. tahu peran apa saja sistem pencernaannya. Jadi setelah kita mempelajari sistem pencernaan, kita tahu organnya fungsinya buat apa, perannya untuk apa, kegunaannya untuk apa.
Jadi kita harus rajin menjaga kesehatan sistem Pencernaan. pencernaan. Kalau sudah tahu begini, masih mau makan pedas? Masih, tetapi sudah tahu kan cara penanggulangan pedasnya? Dan kita sudah tahu bagaimana omongan kita akan menerima, lambung kita akan menerima, dan akhir akan menerima. Tapi nah, kalau makan pedas, kasihannya di akhir. Kenapa banyak bilang di sini? Kalau kalian sudah netral di lambung, maka yang kasihan di sini. Yang pertama kalian akan merasakan Sembelit. Setelah sembelit kalian akan merasakan Diare. kalau pedas. Jadi kalau mau makan pedas boleh, tetapi tidak terlalu pedas. Nanti yang rusak adalah usus besar. Karena usus besar tadi fungsinya adalah untuk menyerap dari usus Halus. yang sudah tidak Tersisa. tersisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau jadi ditanyakan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kelainan yang ada di dalam sistem pencernaan. Karena hari ini kita sudah organ pencernaan, maka di depan kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tadi apa? Kelainan yang ada di sistem pencernaan. Beri tepuk tangan buat kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya bagi minta maaf. Untuk tugas selanjutnya kita kirim ke